Lahan merupakan wadah atau tempat untuk melakukan usaha pertanian, termasuk peternakan dan perikanan. Terdapat dua jenis lahan, yaitu lahan kering dan lahan basah. Nah, lahan kering diantaranya ada kebun, ada ladang, ada tegalan. Sedangkan untuk lahan basah diantaranya ada tambak dan sawah. Adapun pengolahan ini bertujuan untuk satu, memperbaiki struktur dan tekstur tanah sehingga drainase dan aerasinya membaik. Yang kedua, memperbesar dan memperbaiki persoalan serta peresapan air tanah. Yang ketiga, mempercepat pelapukan bahan-bahan organik. Yang keempat, mengurangi pertumbuhan gulma. Yang kelima, mempermudah pertumbuhan akar. Yang keenam, memperbaiki kegiatan biologis tanah. Yang ketujuh, mengurangi aktivitas patogen yang ada di dalam tanah. Yang kedelapan, memperbaiki suhu dan kelembapan tanah. Dan yang terakhir, membentuk cara penanaman bedengan teras lubang tanam. Dan waktu pengolahan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis tanaman, pola pertanaman, tempat dan jenis tanah, serta waktu tanam. Untuk pengolahan lahan diperlukan peralatan yang dibagi dua cara, yakni secara konvensional dan secara mekanis. Nah, konvensional terdiri dari baja dengan hewan, dengan ternak seperti sapi dan kerbau, atau dengan cangkul. Sedangkan mekanis terdiri dari bajak singkal, bajak piring besar subsoiler, garu piring, garu bergerigi jari, garu bergerigi paku, roiler, rotar trailer, vibrator, dan trenching mesin. Ada dua jenis lahan, yaitu lahan kering dan lahan basah. Sebagian besar lahan kering merupakan tanah marginal seperti PMK atau ponzolik merah kuning. Tanah ini bermasalah dengan tingkat kesuburan tanahnya, pH rendah, aluminium dan Mn tinggi, mudah tererosi, miskin unsur hara. Sementara lahan basah terdiri dari sawah, lahan gogorancah, lahan sistem surjan, lahan lebak, dan lahan pasang surut. Tanah yang baik untuk sawah adalah secara ilmiah permeabel. Tanahnya rendah, kandungan liat dan debunya tinggi, serta permukaan air yang tinggi. Pada lahan gogorancah, pada awalnya padi diusahakan secara gogo kering atau sedikit air, kemudian setelah turun hujan dikelola, dipelihara dengan sistem padi biasa. Nah, pada lahan sistem surjan, di bagian atas disebut dengan guludan atau pematang, ditanami dengan tanaman semusim dan terbentuk tumpang sari. Nah, biasanya tebal guludan itu 1-3 meter. Sedangkan di bagian bawah disebut dengan legokan atau lebukan yang ditanami dengan padi sawah. Nah, pada lahan lebak, petani tidak melakukan teknik budidaya yang sempurna. Artinya hama dan penyakit serta gulma tidak dikendalikan. Dan pemupukan tidak diberikan. Lebak terbagi 3, lebak pematang, lebak dalam, dan lebak tegalan. Nah, lebak pematang mudah kering karena sedikit air yang masuk saat air hujan. Nah, lebak dalam risikonya banjir, baik musim kemarau maupun musim hujan. Sirkulasi air biasanya tidak lancar. Lebak tegalan kurang mengalami kekeringan dan mempunyai potensi untuk diusahakan. Nah, sementara itu, lahan pasang surut terbagi atas 4 tipe. Pertama, lahan pasang surut langsung dipengaruhi oleh air pasang lahan. Kemudian lahan ini selalu diluapi oleh air sepasang besar maupun yang kecil untuk padi dan sayuran. Yang berikut adalah lahan pasang surut langsung dipengaruhi oleh air pasang besar, tetapi saat pasang kecil tidak dipengenangi untuk padi dan sayuran. Dan berikutnya adalah lahan pasang surut yang tidak dipengaruhi oleh pasang, tetapi dipengaruhi oleh rembesan dan dalamnya air tanah, baik untuk padi dan saat banjir dan palawija. Nah, berikut adalah lahan pasang surut yang tidak dipengaruhi oleh air pasang surut dan sama sekali, dan tidak dipengaruhi oleh luapan air pasang maupun rembesan baik untuk padi dan palawija.
pengolahan lahan atau tanah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu daya olah lahan, alat untuk mengolah, dan juga yang terpenting adalah konservasi lahan. Kegiatan untuk pengawetan sumber daya alam menempatkan sumber daya alam untuk produksi agronomi supaya lahan tersebut dapat dipertahankan secara berkesinambungan dan mendukung produksi pada batas yang layak. Nah, tindakan penggunaan air untuk usaha pertanian seefisien mungkin dan menyimpan air ke dalam tanah sehingga tidak kebanjiran di saat musim hujan dan tidak kekeringan di pada musim kemarau. Nah, pengaturan sumber air yang masuk ke dalam tanah dengan kemampuan daya serap tanah terhadap air. Nah, konservasi lahan bertujuan untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi, memperbaiki tanah yang rusak, menetapkan kelas-kelas kemampuan tanah. Ada 4 metode pendekatan konservasi lahan, diantaranya memperbesar daya serap air ke dalam tanah, menutup tanah dengan tanaman penutup atau mosa sehingga terhindar dari terpaan air hujan. Kemudian memperlambat aliran permukaan sehingga tidak merusak dan dapat menyerap air ke dalam tanah. Kemudian memperbaiki dan menjaga tanah agar resisten terhadap penghancuran agregat. Kita mengenal adanya erosi, yaitu pemindahan atau lapisan atas tanah atau bahan dari permukaan tanah yang disebabkan oleh air angin tanpa campur tangan manusia. Ada beberapa tingkatan terjadinya erosi. Splash erosi, yaitu pelepasan butir-butir tanah oleh pukulan air hujan terjadi setelah air infiltrasi berkurang karena pori-pori tanah tertutup oleh larutan tanah. Yang kedua adalah sheet erosi, yaitu terkikisnya lapisan tanah permukaan secara merata yang menyebabkan air mengalir di permukaan. Yang ketiga adalah reel erosi, yaitu aliran air yang deras di permukaan tanah sehingga menghanyutkan butiran serta membentuk jalur atau alur. Yang keempat, gully erosi, yaitu reel erosi yang berlangsung lama sehingga membentuk parit-parit. Yang kelima, bank erosi, yaitu erosi yang mengikis tanah-tanah di permukaan tabing atau tanah miring. Yang keenam, landslide erosi, yaitu bila permukaan tanah telah jenuh air, maka air, tanah, dan yang ada di atasnya hanyut ke tempat lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi erosi, yaitu iklim, topografi, vegetasi, sifat fisik tanah, dan manusia. Ada beberapa bentuk sistem pertanian yang bisa dilakukan pada lahan kita, yaitu sistem pertanian mengumpulkan, sistem pertanian membudidayakan, dan sistem padang pengembalaan. Nah, pada sistem pertanian mengumpulkan, secara langsung memperoleh dari tanaman tumbuhan yang tidak dibudidayakan oleh manusia. Nah, biasanya ini bersamaan dengan berburu dan menangkap ikan. Sistem pertanian membudidayakan. Sistem pertanian telah melakukan cara bercocok tanam yang baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ada klasifikasi sistem pertanian membudidayakan, yaitu berdasarkan tipe rotasi, berdasarkan intensitas rotasi, berdasarkan suplai air, berdasarkan pola tanam, dan berdasarkan tingkat komersialisasi. Nah, kalau pakan dan padang pengembalaan, sistem pertanian yang menjadikan tanah untuk padang pengembalaan, sistem pertanian ini dipengaruhi oleh luas lahan dan potensinya untuk menghasilkan pakan. Nah, di daerah tropis, luas lahan bermasalah, umumnya sistem yang terjadi dengan cara berpindah-pindah tempat.